Selama 10 tahun terakhir, seperti banyak dari kalian, saya telah bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang. Saya menyaksikan bahwa pengalaman seperti tunawisma, kecanduan, dan masalah kesehatan mental sering berakar pada masa kecil yang sulit. Di tengah semua itu, sebuah pertikaian mengejutkan telah mengguncang istana Buckingham sampai ke dasarnya. Melalui kegiatan amal ini, saya memahami bahwa memberikan dukungan terbaik bagi anak-anak adalah sesuatu yang sangat penting. Namun tiba-tiba, sebuah langkah tak terduga muncul. Putri Catherine dikabarkan mengeluarkan ultimatum yang membuat monarki terguncang hebat. Ia menolak menghadiri penobatan Raja Charles jika keluarga Ratu Camilla tidak sepenuhnya dikeluarkan dari segala urusan kerajaan. Di balik gerbang istana, desas-desus ketegangan mulai terdengar. Menjaga kesejahteraan mereka sangat penting, karena merekalah yang membesarkan generasi berikutnya. Benar sekali. Namun di tengah hiruk-pikuk kekuasaan dan pengkhianatan dari kalangan bangsawan darah biru dan masa lalu yang sulit dipahami banyak orang, situasi kini berubah menjadi kacau. Saya belajar bahwa memberikan bentuk perawatan terbaik untuk anak-anak adalah hal yang tak bisa ditawar. Tetapi apa yang membuat calon ratu itu berani mengambil langkah ekstrem seperti ini? Dan apa dampaknya bagi rapuhnya persatuan dalam keluarga kerajaan? Meminta bantuan seharusnya tidak dianggap sebagai kelemahan. Malam ketika mahkota seakan bergetar dimulai. Semuanya bermula pada suatu malam sunyi ketika lorong-lorong istana Buckingham tenggelam dalam keheningan. Di bawah temaram cahaya, sebuah pertemuan terjadi. Pertemuan yang seharusnya tak pernah dilihat siapapun, dan diam-diam mengubah sejarah kerajaan. Raja Charles duduk sendirian di ruang kerjanya, larut dalam pikiran ketika pintu tiba-tiba terbuka. Catherine, Princess of Wales, masuk dengan penuh ketenangan dan tujuan yang jelas. Ia tidak membungkuk, tidak pula ragu. Ia duduk tepat di hadapan raja dan menatapnya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Apa yang ia ucapkan kemudian meruntuhkan tradisi berabad-abad. Catherine menyatakan bahwa jika Laura Lopez dan Tom Parker Bowles, anak-anak Ratu Camilla dari pernikahan sebelumnya, tidak dikeluarkan dari semua kegiatan kerajaan, maka ia tidak akan menghadiri penobatan. Kata-katanya menghantam ruang itu bak petir yang membelah sunyi. Selama beberapa generasi, perempuan dalam keluarga kerajaan diharapkan patuh dan diam, tunduk pada tradisi. Namun saat itu, Catherine mematahkan aturan tak tertulis tersebut. Charles yang terkejut mencoba meredam situasi dengan diplomasi, tetapi tatapannya tidak berubah. Ia tidak mengancam. Ia menyampaikan sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Beban dari tuntutannya memenuhi ruangan seperti badai yang sedang tumbuh. Untuk pertama kalinya,
sang raja merasakan kekuasaannya goyah di hadapan bentuk otoritas baru. Keyakinan tenang dari perempuan yang kelak menjadi ratu. Lalu hadir keheningan yang mengubah segalanya. Pangeran William berdiri di sisi istrinya, diam namun teguh. Ia tidak berkata apapun, karena ia tidak perlu. Kehadirannya saja sudah menjadi pernyataan. Saat itu, sang raja memahami dengan jelas bahwa kesetiaan putranya tidak lagi sepenuhnya berada padanya. Pada momen tersebut, sebuah garis tak terlihat tercipta, bukan antara musuh tetapi antara dua generasi, antara tatanan lama dan kekuatan baru yang mulai mengambil alih. Ketika Catherine dan William meninggalkan ruangan, suara pintu yang menutup terdengar seperti putusan akhir. Raja tetap duduk di bawah cahaya yang berkelip, menatap pantulan dirinya, seorang pria yang terpecah antara tugas dan kasih sayang, antara mahkotanya dan keluarganya. Selama puluhan tahun, Charles menyeimbangkan tanggung jawab publik dan keinginan pribadi, tetapi kini ia dihadapkan pada pilihan yang mengguncang keduanya. Bisik-bisik pun mulai menyebar di istana. Para pelayan saling bertukar pandang waspada. Para penasihat berkumpul dalam ruangan tertutup, dan ketenangan menjelang penobatan perlahan retak. Acara yang seharusnya menjadi simbol persatuan berubah menjadi potensi skandal besar. Ultimatum Catherine menembus inti keharmonisan kerajaan, mengguncang bukan hanya citra monarki, tetapi juga masa depannya. Malam itu, di antara lukisan para raja dan ratu terdahulu, keseimbangan monarki bergeser. Mahkota berguncang bukan karena pemberontakan atau politik, tetapi karena keyakinan, karena keberanian sunyi seorang wanita yang berani menjaga kemurnian keluarga kerajaan. Catherine menetapkan batas baru dalam lingkungan bangsawan, menegaskan bahwa anak-anak Ratu Camilla tidak boleh terlibat dalam tugas kerajaan apapun. Namun apa yang mendorongnya membuat keputusan seberani itu, dan bagaimana sikap suaminya terhadap keputusan tersebut? Yang membuat tuntutan Catherine begitu mengguncang bukan hanya keberaniannya, melainkan ketegasan cara ia menyampaikannya. Ia tidak berbicara dengan kalimat samar atau sugesti halus. Ia menyebut nama, dan dengan itu memecahkan keheningan yang telah berlangsung selama generasi. Laura Lopez dan Tom Parker Bowles, anak-anak Ratu Camilla, selalu berada di pinggiran kehidupan kerajaan. Hadir namun jarang diperhatikan. Kehadiran mereka dekat dengan lingkar kekuasaan, tetapi tidak pernah dipertanyakan hingga saat ini. Keputusan Catherine untuk menolak keterlibatan mereka tidak lahir dari kebencian atau persaingan, tetapi dari prinsip, keyakinan mendalam tentang arti darah bangsawan. Ucapannya menegaskan batas jelas antara mereka yang lahir dalam keluarga kerajaan dan mereka yang hanya terhubung melalui pernikahan. Berabad-abad lamanya, garis tak kasat mata itu telah ada
dihormati meski tak pernah diucapkan. Dalam satu percakapan, Catherine memberinya suara dan dampaknya mengguncang seperti gempa. Di balik pintu-pintu berlapis emas istana, ketegangan mulai membara seperti badai. Dalam beberapa bulan terakhir, keluarga Camilla semakin sering terlihat dalam acara resmi. Kehadiran mereka yang dulu sekadar pelengkap, kini menjadi pusat perhatian. Mereka duduk lebih dekat dengan para bangsawan senior, terlibat dalam pembicaraan yang dulu hanya diperuntukkan bagi keturunan kerajaan, dan semakin sering tampil di depan publik. Bagi orang luar, pemandangan itu tampak seperti simbol keakraban. Keluarga kerajaan modern yang memadukan tradisi dan empati. Namun bagi orang dalam istana, hal itu tampak berbeda. Seperti perlahan-lahan hilangnya batas yang seharusnya tidak pernah kabur. Sebuah pelebaran pengaruh yang diam-diam tapi pasti. Selama bertahun-tahun, Catherine menjalankan perannya dengan sempurna. Pendamping ideal, tenang, diplomatis, dan selalu menjaga tutur kata. Ia tersenyum di saat yang tepat, berbicara dengan hati-hati, dan mengikuti aturan tak tertulis kerajaan. Namun menjelang penobatan, sesuatu berubah. Masa depan monarki dan masa depan anak-anaknya berada di ujung tanduk. Keheningan yang dulu menjadi pelindungnya kini terasa seperti kelemahan yang tak bisa lagi ia pertahankan. Dan kali ini ia tidak sendirian. Di sisinya berdiri Pangeran William, tenang, tegas, dan tak tergoyahkan. Diamnya bukan tanda acuh, melainkan bentuk dukungan yang kuat. Keheningan di antara mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Siapapun yang menyaksikan momen itu tahu, ini bukan pemberontakan seorang wanita, melainkan tekad bersama calon raja dan ratu masa depan. Sebuah sikap bukan lahir dari amarah, tetapi dari keinginan melindungi lembaga yang kelak akan mereka pimpin. Raja Charles berbekal kebijaksanaan dari puluhan tahun menyeimbangkan politik dan keluarga, segera memahami apa yang sedang terjadi. Ini bukan pemberontakan, melainkan transisi. Dua generasi, dua pandangan tentang monarki. Satu dibangun di atas kompromi, yang lain di atas kejelasan. Kini, kedua pandangan itu bertabrakan di balik pintu tertutup istana Buckingham. Dan ketika gema kata-kata Catherine memudar dalam malam, satu kenyataan tak terbantahkan. Mahkota mulai bergeser. Langkah berani Catherine menyingkap rahasia yang selama ini berusaha disembunyikan istana. Tapi apakah keluarga Camilla benar-benar telah melangkah terlalu jauh? Dan adakah bangsawan lain yang diam-diam mendukung Catherine? Untuk memahami badai yang mengguncang mahkota, kita harus menelusuri awal mula yang tampak tenang, masa ketika keluarga Camilla perlahan namun pasti menanamkan pengaruhnya dalam lingkaran kerajaan. Awalnya, kehadiran mereka tampak tidak berbahaya,
bahkan menawan. Laura Lopez, putri Camilla, hadir di acara pernikahan, pembaptisan, dan pertemuan formal. Ia tersenyum sopan, berbaur dengan latar belakang, tampak puas berada di sana. Namun seiring waktu, perannya berubah. Kehadirannya yang semula pasif berubah menjadi partisipatif. Pengamat mulai memperhatikan perubahan kecil tapi berarti. Laura kini duduk di samping bangsawan senior, diundang ke pertemuan pribadi, dan menempati posisi yang biasanya disediakan bagi mereka yang berdarah biru. Kenyamanannya dalam lingkaran istana menimbulkan keheranan, meski tanpa ada yang berani bersuara. Lalu ada Tom Parker Bowles, putra Camilla. Di mata publik, ia hanyalah kritikus kuliner dan penulis terkenal, penuh humor dan tampak jauh dari urusan kerajaan. Namun di balik dinding istana, kabar beredar lain. Tom diam-diam menjadi penasihat ibunya, memberikan pandangan tentang bagaimana keluarga kerajaan harus tampil di mata dunia. Ia membantu menentukan nada, pesan, dan citra. Kontribusi halus tapi berpengaruh besar. Di antara para staf istana, istilah baru muncul secara diam-diam. Cabang tidak resmi. Sebuah lingkaran pengaruh yang tak memiliki gelar, tak punya tugas kerajaan, namun semakin dekat dengan pusat kekuasaan. Monarki yang selama berabad-abad dibangun atas garis keturunan dan ketepatan mulai melengkung, perlahan dibentuk ulang oleh bujuk halus dan akses diam-diam. Gerakan kecil segera berubah menjadi pertempuran diam-diam. Undangan dikirim tanpa persetujuan Catherine. Susunan tempat duduk diubah secara halus. Pintu masuk yang dulunya hanya untuk bangsawan berpangkat tertinggi kini dibagikan. Itu bukan pemberontakan terbuka, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, pengikisan dari dalam. Putri Anne dan Pangeran Edward menjadi orang pertama yang menyuarakan kegelisahan. Mereka melihat apa yang diabaikan orang lain. Bagi mereka, tradisi bukanlah belenggu, melainkan perlindungan. Sebuah kode yang menjaga mahkota tetap kokoh selama berabad-abad. Dan kini, kode itu sedang diubah. Titik puncak datang bukan saat skandal besar, melainkan di momen yang tampak sepele, gladi bersih penobatan. Tatapan Catherine tertuju pada barisan anak-anak kerajaan. Di sana, di depan matanya, cucu perempuan Camilla berdiri di posisi lebih depan daripada putri Charlotte. Sebuah detail kecil yang mudah dilewatkan, tapi bagi Catherine itu berbicara banyak. Ini bukan kebetulan, ini adalah pernyataan. Senyumnya memudar, meski ketenangannya tak goyah. William langsung menyadarinya. Yang terjadi kemudian adalah percakapan singkat namun tajam antara dia dan Camilla. Sebuah perbedaan pendapat yang disamarkan dalam basa-basi.
urutan posisi segera diperbaiki, namun luka kecil itu tetap terasa. Malam itu, Catherine membuat janji dalam hati. Tidak akan pernah lagi batas kerajaan dikaburkan. Tidak akan pernah lagi orang luar ikut menentukan tatanan mahkota. Ketegangan yang menyusul bukan tanda menyerah, melainkan strategi. Catherine kini dengan jelas menegaskan bahwa keluarga Camilla tidak boleh melampaui batas kerajaan ataupun naik dalam lingkar bangsawan. Tapi seberapa jauh Catherine bersedia pergi untuk mempertahankan garis itu, dan mungkinkah inilah alasan sebenarnya ia menentang protokol kerajaan sebelumnya. Pagi Paskah yang mengundang tanya, tanggal 20 April, di Windsor, cuaca cerah dan damai ketika keluarga kerajaan berkumpul di Kapel St. George untuk kebaktian Paskah tradisional, acara tahunan yang penuh makna dan simbolisme. Udara musim semi yang segar membawa denting lembut lonceng gereja, sementara kerumunan memenuhi jalanan berbatu untuk menyaksikan Raja Charles III, Ratu Camilla, dan para bangsawan senior tiba dengan penuh kehormatan. Namun di balik senyum dan lambaian tangan, satu pertanyaan berbisik di antara kerumunan. Di mana Pangeran dan Putri Wales, William, Catherine, serta ketiga anak mereka, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, sama sekali tidak terlihat. Ketidakhadiran mereka tidak hanya disadari, itu mustahil diabaikan. Kebaktian Paskah selalu menjadi momen persatuan keluarga kerajaan di hadapan dunia. Namun tahun ini, ruang kosong yang mereka tinggalkan berbicara lebih keras daripada khotbah manapun pagi itu. Saat Raja Charles dan Ratu Camilla melangkah masuk ke kapel bersama anggota keluarga kerajaan lainnya, spekulasi mulai beredar di media dan masyarakat. Keluarga Wales, menurut laporan, memilih menghabiskan akhir pekan secara tenang di rumah pedesaan mereka di Norfolk, jauh dari sorotan istana. Bagi sebagian orang, itu tampak seperti keputusan sederhana dari keluarga muda yang mencari ketenangan. Tapi bagi yang lain, hal itu menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah pesan diam di balik permukaan kehidupan kerajaan yang tenang. Keputusan itu datang di saat sensitif bagi monarki. Raja masih memulihkan kesehatan, sementara Ratu Camilla mengambil lebih banyak tugas publik. Setiap kemunculan keluarga kerajaan membawa arti besar. Karena itu, langkah William dan Catherine untuk mundur bukan hanya sekali, tapi 2 tahun berturut-turut menarik perhatian besar. Apakah itu hanya kebetulan? Atau apakah citra kesatuan kerajaan yang dulu sempurna mulai diam-diam retak? Di Anmer Hall, kediaman mereka di Norfolk, pasangan itu dilaporkan menghabiskan waktu bersama anak-anak, bermain di taman, berjalan di pedesaan,
menikmati tawa tanpa kamera dan protokol. Namun makna simbolik dari ketidakhadiran mereka tak hilang. Setiap acara kerajaan adalah pesan. Setiap kursi yang terisi atau kosong mengandung arti. Kali ini, kekosongan di Windsor terasa seperti jeda di antara kalimat, membuat dunia bertanya-tanya apa maknanya. Apakah itu bentuk privasi, protes diam, atau sekadar fokus keluarga? Apapun alasannya, keputusan keluarga Walls menjadi misteri akhir pekan yang paling banyak dibicarakan. Sekali lagi, ketidakhadiran mereka membuktikan dalam keluarga kerajaan, diam terkadang berbicara lebih lantang daripada kehadiran. Tapi apakah Catherine akan berhenti di sini? Atau ia akan melangkah lebih jauh untuk membuktikan tekadnya? Kini, mari kita ungkap aliansi sunyi antara Catherine dan Putri Anne, perjanjian darah yang mengubah monarki selamanya. Setelah ketegangan diam di latihan penobatan, ketika wajah-wajah bangsawan menyembunyikan kegelisahan dalam senyum formal, Catherine mencari satu sosok yang benar-benar memahami aturan tak tertulis mahkota. Putri Anne dikenal karena kesetiaan tanpa cela dan kebijaksanaan yang keras seperti baja. Anne telah menyaksikan monarki melewati badai yang bisa menghancurkan orang lain. Ia tahu bahkan orang luar yang paling tulus sekalipun, bila terlalu dekat dengan kekuasaan, bisa menggoyahkan keseimbangan kerajaan. Ketika Catherine menemuinya, udara di antara mereka berat oleh kebenaran yang tak terucap. Catherine mengungkapkan kekhawatirannya bahwa batas antara darah kerajaan dan keluarga pernikahan mulai kabur tanpa jalan kembali. Anne mendengarkan dalam diam penuh pertimbangan. Tatapannya tajam namun tenang. Ketika ia akhirnya berbicara, kata-katanya sedikit namun bergema dengan kekuatan sejarah. Mahkota harus tetap berada di tangan darah kerajaan. Kalimat sederhana namun tegas itu jatuh seperti titah. Itu bukan sekadar nasihat, melainkan pengingat akan prinsip yang dipegang teguh oleh mendiang Ratu Elizabeth de Devereux selama hidupnya. Kekuatan monarki terletak pada garis keturunan, bukan kasih sayang. Hierarki bukan emosi yang menjaga mahkota tetap utuh. Anne memperingatkan Catherine, melindungi kebenaran itu tidak akan mudah. Namun, semua itu tidak datang tanpa harga. Menantang keluarga Ratu Camilla berarti melangkah ke wilayah berbahaya, tempat kesetiaan, citra, dan garis keturunan saling bertabrakan. Catherine mengerti risikonya, tetapi ia juga tahu bahwa monarki yang kelak akan ia warisi tidak bisa dibiarkan tercemar. Malam itu, sesuatu yang tak terucap terjadi antara dua perempuan tersebut, bukan perjanjian di atas kertas, melainkan kesepakatan dalam hati. Tidak akan ada aliansi publik, tidak ada pernyataan, tidak ada gerak-gerik solidaritas. Namun ikatan itu nyata dan kuat. Anne akan berdiri di belakang Catherine,
tidak dengan suara keras, melainkan dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Beberapa hari kemudian, tibalah momen penentu. Ruang kerja pribadi sang raja, yang dulu menjadi tempat refleksi dan ketenangan, kini berubah menjadi arena konfrontasi. Catherine masuk dengan tenang namun mantap, didampingi oleh Pangeran William. Raja Charles menatapnya, membaca badai di matanya bahkan sebelum ia sempat berbicara. Suaranya lembut tapi tegas, terkendali namun tidak bisa digoyahkan. Ia mengulang sikapnya dengan jelas. Kecuali anak-anak Camilla sepenuhnya dikeluarkan dari urusan kerajaan, ia tidak akan menghadiri penobatan. Itu bukan amarah. Itu adalah kebenaran yang diucapkan tanpa permintaan maaf. Charles mencoba menyerukan persatuan, suaranya berat oleh beban cinta dan tanggung jawab. Namun Catherine tetap teguh. Baginya, persatuan yang dibangun atas kompromi bukanlah kedamaian, itu kelemahan. Pada saat itulah monarki berubah arah. Di balik pintu berlapis emas dan dalam diam sejarah yang menyaksikan tatanan baru lahir. Sejak malam itu, dipahami bahwa kekuasaan kerajaan harus kembali mengalir melalui darah, bukan pernikahan. Dunia mungkin tidak akan pernah menyaksikan konfrontasi itu secara langsung, tetapi gema peristiwa tersebut akan membentuk masa depan mahkota lama setelah lonceng penobatan terakhir berdentang. Catherine dan Putri Anne kini telah bersatu secara diam-diam untuk melindungi darah kerajaan, menyalakan badai sunyi di dalam monarki. Namun bagaimana reaksi Ratu Camilla? Akankah ia tunduk pada tuntutan mereka atau melawan demi mempertahankan tempatnya di pusat kekuasaan kerajaan? Malam itu, Istana Buckingham bergetar di balik pintu tertutup. Amarah sang ratu dan pertempuran demi warisan. Saat pertama kali mendengar ultimatum Catherine, dunia Ratu Camilla terguncang. Apa yang dianggap Catherine sebagai prinsip kerajaan, oleh Camilla dipandang sebagai serangan pribadi, sebuah pengkhianatan yang dibungkus dengan dalih kewajiban. Bagi Camilla, ini bukan urusan politik. Ini adalah perang. Selama puluhan tahun, Camilla adalah wanita yang dunia senang benci. Ia bertahan dari cibiran media, tatapan dingin di meja makan kerajaan, dan bertahun-tahun hidup sebagai orang luar di dunia yang telah ia korbankan segalanya untuk memasukinya. Perlahan, dengan kesabaran dan luka, ia menapaki jalannya hingga berdiri di sisi Charles, bukan karena hak istimewa, tapi karena keteguhan hati. Kini, ia adalah permaisuri berdiri di tempat yang diperjuangkan oleh cinta dan ketahanan. Namun kemudian datanglah tuntutan Catherine, tajam, terukur dan menghancurkan.
meminta agar keluarga Camilla dikeluarkan dari urusan kerajaan bukan sekadar masalah protokol, melainkan bentuk penghapusan. Bagi Camilla, itu terasa seperti Catherine mencoba membatalkan seluruh perjuangannya, mengusir anak-anaknya dari dunia yang akhirnya menjadi miliknya. Malam itu, ketenangan sang ratu hancur. Para pelayan istana kemudian berbisik bahwa amarahnya bergema di lorong-lorong istana. Dalam satu momen ia menangis tak percaya, di momen berikutnya ia meledak dengan kemarahan seorang perempuan yang sudah terlalu sering dihina. Bagaimana dia berani? Serunya berulang kali, suaranya mengguncang keheningan istana. Ia memanggil anak-anaknya, Tom Parker Bowles dan Laura Lopez, untuk mengadakan apa yang kemudian disebut para staf sebagai Dewan Perang Keluarga. Tom berbicara tegas, penuh peringatan. Dia sedang mengujimu, Bu. Sekali saja ibu menyerah, dia akan menyingkirkan kita selamanya. Laura lebih lembut tapi tak kalah teguh, mengingatkan ibunya akan perjuangan panjang mereka. Ibu berhak ada di sini, katanya pelan. Kita semua berhak. Kata-kata itu menyalakan kembali api dalam diri Camilla. Kesedihan berubah menjadi tekad. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat, pikirnya. Ini perjuangan untuk bertahan. Ultimatum Catherine bukan hanya tantangan terhadap pengaruhnya, itu serangan terhadap martabatnya. Malam itu, Raja Charles menemukannya berjalan bolak-balik di depan perapian. Matanya berkilau antara marah dan terluka. Kita berdua yang membangun semua ini, katanya lirih, dan sekarang dia ingin menghancurkannya. Suaranya bergetar, bukan karena kelemahan, tetapi karena kebanggaan yang tersakiti. Charles hanya diam. Beban batin menggantung di antara mereka. Seorang raja yang terjebak antara istri dan anak, antara cinta dan garis keturunan. Dalam hari-hari berikutnya, rumor berhembus di istana. Ada yang mengatakan sang ratu mungkin akan mundur dari tugas publik sebagai bentuk protes diam. Ia tak pernah melakukannya, tapi pesannya jelas. Perang kerajaan telah dimulai dalam keheningan. Ratu Camilla terpukul. Ia melihat tuntutan Catherine bukan sebagai perbedaan pendapat, tetapi sebagai awal dari perang dingin di dalam monarki. Namun, akankah publik berpihak padanya, atau justru mendukung Catherine dalam perebutan kekuasaan kerajaan ini? Tak lama kemudian, dunia mengetahui segalanya. Skandal yang mengguncang mahkota. Semuanya dimulai dengan satu tajuk berita yang meledak seperti bom di seluruh Inggris. Surat kabar pagi itu menulis dengan huruf besar yang menggelegar. Ultimatum penobatan Catherine, calon ratu, menolak hadir jika keluarga Camilla tidak dikeluarkan dari istana. Dan sejak saat itu, keheningan kerajaan berubah menjadi badai publik yang mengguncang seluruh dunia. Dunia batas sama kita hanya dalam hitungan menit. Berabad-abad kehati-hatian kerajaan runtuh.
Ketegangan pribadi yang selama ini hanya berbisik di balik koridor berlapis emas, kini tumpah ke ruang publik, menyalakan badai media yang melahap seluruh monarki. Menjelang siang, Inggris terpecah, bukan di medan perang, tetapi di medan opini. Tagar Satanta tim Catherine dan Sarkus tim Camilla membara di media sosial. Acara bincang-bincang televisi berubah menjadi arena debat panas, dan ruang-ruang tamu di seluruh negeri bergema dengan perbincangan tentang kesetiaan, garis keturunan, dan warisan. Monarki yang dulu dihormati sebagai lambang persatuan tak tergoyahkan, kini menjadi kisah pertikaian yang terbuka di depan mata dunia. Bagi para pendukungnya, Catherine adalah pahlawan, penjaga tradisi, pelindung kemurnian darah kerajaan yang berani menegakkan tatanan suci istana. Mereka melihat dalam dirinya kekuatan seorang ratu masa depan yang menempatkan warisan di atas perasaan, tugas di atas diplomasi. Namun bagi para pengkritiknya, ia tampak dingin, penuh perhitungan, bahkan kejam. Seorang wanita yang rela memecah keluarga demi aturan protokol. Di dalam istana Buckingham, suasana menjadi mencekam. Tim komunikasi kerajaan panik mencari cara merespons, tetapi setiap kalimat yang mereka rancang justru memperburuk keadaan. Diam pun tak lagi aman. Keheningan hanya menambah misteri. Kamera televisi berjejer di gerbang istana. Para jurnalis menganalisis setiap gerakan. Siapa yang tersenyum, siapa yang mengalihkan pandangan, siapa yang tidak hadir. Sejarawan kerajaan menyebutnya sebagai krisis internal paling eksplosif sejak era Putri Diana. Beberapa memperingatkan, jika Catherine benar-benar memboikot penobatan, itu bisa menjadi gempa konstitusional. Yang lain khawatir monarki tak akan pernah pulih dari hilangnya kepercayaan publik. Rekaman lama Catherine kembali muncul di semua layar. Ketenangannya di sisi William, kasih sayangnya pada anak-anak, dan keteguhannya dalam setiap acara resmi. Perlahan, opini publik bergeser. Ia tak lagi digambarkan sebagai sosok antagonis, melainkan pelindung diam mahkota. Wanita yang berdiri teguh melawan pergeseran batas kekuasaan yang halus namun berbahaya. Sementara itu, anak-anak Camilla, Tom Parker Bowles, dan Laura Lopez kini berada di bawah sorotan yang kejam. Dulu mereka hanya dianggap sebagai figur latar dalam acara kerajaan, kini mereka dicap sebagai penyusup. Setiap langkah mereka dipotret, setiap senyum dianalisis. Mereka menjadi simbol tak disengaja dalam perang yang tak pernah mereka nyatakan. Di balik dinding istana, retakan semakin dalam. Para penasihat memilih pihak dalam bisikan. Aliansi bergeser di kegelapan. Bahkan Raja Charles merasakan tahtanya bergetar. Rumah Windsor yang selama berabad-abad berdiri di atas dasar ketertiban dan kontrol,
kini retak di bawah tekanan kebenaran. Pertanyaan besar menggantung di atas seluruh negeri. Ketika keluarga di balik mahkota mulai terpecah, dapatkah monarki itu sendiri bertahan? Tuntutan Catherine telah mengguncang Inggris, memecah keluarga kerajaan, dan menantang tradisi berusia berabad-abad. Tapi apakah ia akan mencapai tujuannya? Dan bagaimana para tetua kerajaan akan mengendalikan kekacauan yang tengah berkembang? Kini mari kita menyingkap babak berikutnya, keputusan yang mendefinisikan ulang monarki. Ruang dewan pribadi sang raja yang biasanya menjadi tempat perenungan tenang, kini berubah menjadi panggung bagi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah kerajaan modern. Di sekitar meja kayu ek panjang duduk Raja Charles, para penasihat terpercaya, Pangeran Edward, dan Putri Anne. Beratnya 1000 tahun sejarah monarki terasa menekan mereka semua. Udara terasa tebal. Semua sadar bahwa keputusan apapun yang dibuat di ruangan itu akan menentukan masa depan mahkota. Pangeran Edward berbicara lebih dulu. Suaranya tenang namun syarat peringatan. Mahkota harus selalu tetap murni dari pengaruh luar, ujarnya tegas. Jika garis itu memudar, institusi ini kehilangan jiwanya. Kata-katanya menggantung tanpa bantahan, hingga suara Anne memecah keheningan, tajam, lugas, dan tak tergoyahkan. Mahkota diwariskan, katanya, bukan diserap. Tatapannya mengunci mata saudara-saudaranya. Pesannya jelas, Catherine benar sejak awal. Para penasihat kemudian mengikuti, bicara dengan nada keras namun perlu. Jika Catherine benar-benar menolak hadir di penobatan, salah satu memperingatkan, gambar monarki akan hancur di depan mata dunia. Masa pemerintahan Anda akan dimulai dengan perpecahan, dan kepercayaan rakyat pada keluarga kerajaan yang sudah rapuh mungkin tak akan pernah kembali. Di seberang meja, Camilla duduk dalam diam hingga akhirnya emosi menembus ketenangannya. Air mata menggenang ketika ia mengingatkan Charles tentang puluhan tahun ketabahannya, ejekan publik, kesepian, dan tahun-tahun panjang membangun kembali posisinya di sisinya. Jika kau melakukan ini, bisiknya lirih, suaranya bergetar, kau akan menghapus aku. Namun Charles sudah tahu kebenaran pahit yang akan menghantuinya. Institusi harus datang sebelum individu, bukan karena kejam, melainkan karena kewajiban. Dan itulah yang menuntunnya pada keputusan itu. Ketika pertemuan berakhir, tak ada keputusan resmi yang diucapkan, tetapi semua orang tahu hasilnya sudah final. Keluarga Camilla akan secara diam-diam dikeluarkan dari kegiatan resmi kerajaan. Tak ada pengumuman publik, tak ada penghinaan, hanya penyesuaian senyap, undangan yang menghilang, jadwal yang diubah, dan kehadiran mereka yang perlahan memudar dari kehidupan istana, seolah mereka tak
pernah menjadi bagian darinya. Kemudian tibalah hari penobatan. Westminster Abbey berkilauan di bawah cahaya emas. Sangkakala menggema, paduan suara meninggi, dan dunia menyaksikan upacara megah penuh kemewahan. Namun di balik kemegahan itu tersimpan keheningan. Ketiadaan keluarga Camilla terasa jelas dan disengaja. Tak ada penjelasan, hanya ruang kosong yang berbicara dengan sendirinya. Catherine melangkah dengan kewibawaan tenang. Keanggunannya lebih lantang daripada kata-kata manapun. Pada saat itu ia bukan sekadar putri Wales, ia adalah masa depan monarki itu sendiri. Wanita yang dulu dikenal karena kecantikannya kini menjadi arsitek tenang dari kekuasaan baru. Opini publik pun berubah drastis. Dunia memujinya sebagai ratu masa depan, sosok berwibawa dan tegas. Bahkan para pengkritiknya tak lagi bisa menyangkal. Catherine telah melindungi monarki dari dalam. Dan ketika lagu penutup bergema di bawah lengkungan megah Westminster, satu kebenaran menyelimuti udara seperti bisikan dari masa lampau. Ini bukan sekadar penobatan Raja Charles, ini adalah awal pemerintahan Catherine, meski belum secara resmi disebut demikian. Sebuah revolusi diam yang mengubah mahkota untuk selamanya. Lalu, bagaimana nasib anak-anak Camilla di lingkaran kerajaan setelah semua ini?